Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Union Budget. Nah, di vlog 07 kali ini, sesuai judul dan thumbnail, aku bakal melakukan budget plan untuk bulan Mei ya moms. Tapi sebelum itu aku mau mengevaluasi dulu keuangan rumah tangga aku di bulan lalu ya moms. Oh iya, mumpung masih dalam suasana hari raya, aku pengen ngucapin selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah ya moms. Nah, seperti yang udah aku jelasin juga di video-video sebelumnya, bahwa keluarga aku tuh semua pada mudik. Jadi di lebaran kali ini hanya ada aku berdua aja sama suami aku ya moms di rumah. Tapi kita lebarannya gak berdua doang kok moms. Kita kali ini tuh ngumpulnya di rumah keluarga suami ya. Nah, moms sendiri gimana nih lebarannya? Semoga sehat-sehat semuanya ya moms. Balik lagi ke evaluasi keuangan rumah tangga aku di bulan April. Jujur aja bulan kemarin itu keuangan aku tuh gak sesuai dengan yang direncanakan ya moms. Karena ada salah satu ipar aku tuh yang memang kebetulan lagi hamil, dan melahirkannya tuh gak sesuai dengan jadwal ya moms, jadi lebih cepat gitu. Makanya aku dan suami itu juga agak-agak kewalahan gitu loh moms untuk ngebantuinnya. Tapi untungnya kita tuh punya dana darurat ya moms, jadi nggak terlalu mengganggu pos-pos yang lain. Ya walaupun bulan ini banyak juga pos-pos yang habis kepakai ya moms, tapi setidaknya bulan ini pun aku masih nggak over budget. Alhamdulillah. Nah, sambil aku mencatat evaluasi keuangan rumah tangga aku nih, aku juga pengen sambil ngobrol nih sama moms di rumah. Karena ada beberapa moms di rumah yang minta aku untuk buatin budget plan keuangan rumah tangga mereka. Aku cuma pengen bilang aja kalau aku di sini pun sebenarnya baru banget belajar untuk bikin budget plan kayak gini. Aku juga bukan seorang ahli keuangan ya moms. Tapi kalau aku boleh saran, sebenarnya yang paling tahu sama kondisi keuangan rumah tangga moms ya moms sendiri. Karena moms yang paling tahu berapa sih pengeluaran moms setiap bulannya, pendapatannya, dan juga kebutuhan moms sehari-hari ya moms. Sesuaikan juga dengan jumlah anggota keluarga ya moms. Setelah ini aku bakal kasih tips apa yang aku lakukan saat pertama kali aku memulai budgeting ya moms. Tapi sebelum itu kita balik lagi yuk ke evaluasi keuangan rumah tangga aku. Di pos pertama, di sini ada wifi, sama seperti bulan-bulan sebelumnya, aku budgetkan sebesar Rp150.000 ya moms. Dan di bulan April ini aku bayarnya Rp150.000, jadi untuk wifi bulan ini tuh gak ada sisa sama sekali ya moms. Lanjut di pos belanja bulanan, sebenarnya kemarin aku belanjanya tuh totalnya Rp210.000, jadi masih ada sisa Rp40.000. Tapi suami aku tuh ngasih lagi 10.000, katanya buat gantiin air susunya gitu. Jadi ini totalnya masih ada sisa 50.000 ya moms. Lanjut ke pos transport, ini gak ada sisa sama sekali ya moms, kepake semua 200.000 untuk bolak-balik rumah sakit ya moms. Berikutnya di pos galon, ini gak kepake sama sekali, masih ada sisa 50.000 karena emang aku tuh bulan ini tuh jarang di rumah ya moms. Berikutnya di pos ziarah, ini gak ada sisa sama sekali karena selama bulan puasa dan lebaran ini aku tuh sering banget ziarah ya moms. Berikutnya di pos jajan, ini juga gak ada sisa, ini tuh kepake buat makan selama di rumah sakit ya moms. Lanjut di pos gift, ini ada sisa 25.000, kepake cuma 5.000, aku gak tahu tuh kepake buat apa, aku lupa ya moms. Berikutnya di pos refreshing, ini juga sama, habis gak bersisa ya moms. Begitu juga dengan pos pegangan dan dana tak terduga, ini juga semuanya habis. Oke, ini udah selesai evaluasinya. Nih aku mau hitung dulu ya totalnya. By the way, ini aku ada salah ya moms. Ini harusnya budgetnya tuh 850.000, tapi aku tulisnya 180.000, tapi udah aku perbaiki kok nanti. Ini setelah aku total ternyata budget aku itu masih ada sisa 125.000 ya moms. Jadi di bulan April ini budget aku tuh kepake hanya sebesar 725.000. Jadi alhamdulillah bulan ini aku gak over budget ya moms. Nah, berikutnya ini aku mau ngecek dulu apakah catatan di evaluasi aku tuh sesuai dengan budget yang ada ya moms. Dan ternyata ini benar ya moms, sisanya itu Rp125.000 ya moms. Alhamdulillah. Oke, ini evaluasinya udah selesai. Nah, di sini uangnya nih mau aku sisihkan dulu ya moms buat nanti aku tabung. Selanjutnya di sini aku pengen bikin budget plan untuk bulan Mei ya moms. Di sini aku udah siapin kertasnya beserta draftnya ya moms, sudah aku buat sebelumnya supaya durasinya nggak kepanjangan. Berikutnya di sini aku pengen tulis-tulisin dulu semua pos-pos pengeluarannya ya moms.
Nah, sambil nulis-nulisin gini, aku juga pengen nge-share tips aku gimana aku pertama kali memulai budgeting ya moms. Kalau aku sendiri, hal-hal yang aku lakukan saat pertama kali memulai budgeting adalah yang pertama, aku mencatat semua pengeluaran dan pendapatan rumah tangga aku ya moms. Sebesar dan sekecil apapun itu, semuanya aku catat. Begitu juga dengan kondisi rumah tangga aku ya moms. Berikutnya, pada saat tanggal gajian, aku mulai pisahin uang-uangnya itu ke posnya masing-masing ya moms. Kalau misalnya moms gak punya dompet disiplin, moms boleh kok pakai amplop aja. Yang penting uangnya itu kepisah-pisah, jadi gak dicampur gitu loh moms. Lalu langkah ketiga yaitu membuat cash flow, dimana disitu aku mencatat semua uang-uang aku tuh perginya kemana aja sih moms, biar bisa jadi bahan evaluasi nanti. Lalu yang keempat, aku setiap akhir bulan itu melakukan evaluasi ya moms. Jadi di mana pos yang aku boros, di situ aku bisa jadi lebih belajar untuk menekannya di bulan-bulan berikut. Begitu juga dengan pos yang dimana aku lebih hemat, itu bakal aku pertahanin loh moms. Jadi evaluasi itu sebenarnya penting banget supaya kita bisa tahu di mana kita tuh lebih boros dan di mana kita lebih hemat, biar kita bisa lebih kontrol lagi di bulan berikutnya. Lalu yang terakhir di sini adalah konsisten. Jadi kalau misalkan moms pengen jajan, ya ambil aja uang dari pos jajan. Kalau misalkan pos jajannya udah habis, berarti jangan ambil dari pos lain ya moms. Usahakan juga untuk menahan keinginan-keinginan ya moms, agar sesuai dengan budget yang sudah disediakan. Ini emang berat sih di awal, terutama buat kita perempuan yang hobi jajan, hobi belanja. Apalagi paling gak bisa banget nih lihat barang-barang bagus dikit, pasti pengennya beli aja gitu kan. Aku sendiri pun merasa banget sih beratnya di awal. Tapi kalau kita memulai dengan niat yang baik dan tekad yang kuat untuk membiasakan diri dari sekarang, lama-lama kita juga bakal terbiasa kok moms. Intinya kuncinya itu hanya sabar dan konsisten ya moms. Jangan lupa juga untuk mengkomunikasikan ini dengan suami ya moms, supaya kita bisa kerjasama dengan suami untuk memperbaiki keuangan dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya terkait finansial ya moms. Oke, ini budget plan aku udah selesai. Sekarang ini aku lagi siapin uangnya untuk aku masukin ke dompet disiplin. Masih sama seperti bulan lalu, pendapatan suami aku bulan ini tuh sebesar 1 juta rupiah ya moms. Oke, ini uangnya udah aku hitungin, udah pas 1 juta rupiah. Dompet disiplinnya juga udah aku kosongin. Sekarang waktunya aku masukin uangnya ke pos masing-masing. Di pos pertama di sini ada wifi. Seperti biasa aku anggarkan sebesar 150.000 rupiah ya moms. Lanjut di pos berikut, ini ada pos belanja bulanan. Di sini aku anggarkan sebesar 250.000. Walaupun ini mungkin gak akan kepake ya moms, karena bulan Mei itu aku udah belanja sekaligus di bulan April kemarin ya moms. Berikutnya di pos transportasi, di sini aku budgetkan sebesar 200.000 rupiah ya moms. Lanjut ke pos galon, di sini seperti biasa aku budgetkan 50.000 rupiah. Begitu juga dengan pos ziarah, di sini juga aku budgetkan sebesar 50.000 rupiah ya moms. Lanjut ke pos jajan, di sini karena aku nggak ada uang kecil, ini aku tukerin dulu ke nominal receh ya moms. Oke, ini udah aku tuker uangnya. Selanjutnya ini di pos jajan, seperti biasa aku gabungin dengan pos refreshing ya moms, karena uang kecilnya nggak banyak. Ini masing-masing aku budgetkan sebesar 30.000 rupiah. Jadi untuk dua pos ini tuh totalnya 60.000 rupiah ya moms. Berikutnya di pos gift, ini juga sama aku budgetkan sebesar 30.000 rupiah ya moms. Nah di pos pegangan dan tak terduga ini juga sama, aku bakal gabungin aja masing-masing sebesar 30.000 rupiah. Jadi di sini aku masukin sebesar 60.000 rupiah. Oke, ini dompet disiplinnya udah menggembung lagi, semua uangnya udah aku masukin ke posnya masing-masing. Selanjutnya ini aku mau cross check dulu ya untuk memastikan bahwa nggak ada pos yang aku ketinggalan ya moms ngisi uangnya.
Sekali lagi, nggak bosen-bosennya aku pengen disclaimer bahwa di sini aku tuh bukan seorang ahli keuangan ya, Mams. Aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang mencoba untuk berbagi pengalaman aku tentang bagaimana cara aku mengelola keuangan rumah tangga aku dengan gaji pas-pasan ya, Mams. Nggak ada sama sekali niatan aku untuk mengajari apalagi menggurui Mams di rumah. Jadi silahkan ambil sisi baiknya aja, sedangkan yang buruk-buruknya tolong dimaafin dan jangan ditiru ya, Mams. Sekian dulu vlog 07 dari aku. Makasih ya buat mams semua yang udah nontonin video ini sampai akhir. Dan buat mams yang baru mampir ke channel ini, aku ucapin selamat datang dan makasih ya udah mampir. Terima kasih juga untuk supportnya buat aku dan komentar-komentar positif dari mams kalian. Sekian dulu video aku kali ini. Sampai ketemu di vlog 08 bersama aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.